kita dapat 4 aja cukup karena hanya berdua. Mungkin ini udah kebanyakan juga ini. Nanti sisanya baru kita panen lagi. Selamat pagi, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kabarnya baik-baik saja. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara budidaya terong putih ini, mulai dari semai benihnya, terus pemindahannya, terus perawatannya, dan pengendali hamanya seperti apa. Jadi saya akan coba sampai akhirnya kita bisa panen atau sampai kita bisa mendapatkan hasil seperti yang terlihat sekarang ini. Bibitkan terong putih. Kita sudah siapkan tanah yang digemburkan, campurannya ada kompos, tanah subur, dan juga arang sekam. Kita bibitkan sedikit saja karena hanya untuk di halaman, jadi nggak perlu banyak. Setelah itu kita tutup ya. Selanjutnya kita siram. Jadi bibit yang sudah usia hampir 1 bulan kita sudah siap pindahkan ke media kedua setelah media persemaian. Usahakan waktu memindahkan itu ada tanah yang ikut di dalamnya supaya tanaman waktu dipindahkan tidak stres deh di media yang baru. Jadi ini media yang akan kita pakai sebagai media kedua. Campurannya sekam, tanah subur, dan juga kompos sudah ada di dalamnya. Ini tadi bibitnya kita taruh. Setelah itu tinggal kita rawat, siram 2 kali sehari. Yang pertama, tanaman harus selalu disiram, karena kalau tidak disiram dia tidak akan bisa mendapatkan air. Jadi berbeda seperti tanaman yang ada di lahan kita yang akarnya bisa sampai jauh dia ke bawah, sementara di dalam polybag kalau bercocok tanam di dalam polybag akarnya hanya ada di dalam. Yang kedua yang tak kalah penting adalah tanahnya harus digemburkan. Oke, ini kita gemburkan. Jadi akar-akar ini bisa dikasih kesempatan dia untuk bernafas ya. Dan tips yang ketiga, setelah kita harus selalu siram, gemburkan, dan kita berikan kompos ya. Saya ada kompos yang ini ada cacingnya ya. Ini cacing. Ada komposter di rumah. Jadi kita berikan di tempat yang kita gemburkan tadi. Manfaat dari pestisida nabat yang kita buat ini
bukan membunuh hamanya, tetapi membuat hama tidak suka atau dia tidak mau hinggap. Jadi ini pengendalinya. Jadi sebelum diserang tanaman kita lakukan pengendalian untuk prevention. Kalau di bencana kita mau semprotkan. Jadi siapa yang menabur, dia yang menuai. Siapa yang menanam terong, dia panen terong. Sekarang kita mau panen terongnya. Oke, size-nya sekitar 30 cm. Jadi kita dapat 4 aja cukup karena hanya berdua. Mungkin ini udah kebanyakan juga ini. Nanti sisanya baru kita panen lagi. Oke, jadi serunya berkebun di pekarangan rumah. Kapan saja perlu sayur, tinggal ke depan ke halaman petik. Jadi sehat, dan organik ya. Dan kita nggak perlu lagi belanja sayur di pasar. Mengurangi pengeluaran harian juga dan menyenangkan juga karena setiap hari bisa lihat tanaman seperti ini dan menyegarkan jiwa juga. Apalagi yang sekarang lagi penerapan work from home ini, kerja di rumah, stres kadang-kadang, jadi lihat tanaman, nanam, nyiram, merawat, itu membantu psikologis kita lebih baik. Oke, salam pertanian organik, salam rumah kebun organik, dan tetap jangan lupa untuk menanam atau membuat kebun di pekarangan rumah supaya kita bisa mendukung program pemerintah ketahanan pangan dan terlebih lagi ketahanan pangan keluarga, kebutuhan gizi kita bisa tercukupi. Sampai ketemu lagi.